Pemirsa, kami hadirkan informasi pembuka untuk Anda tentunya dari pertandingan yang berlangsung sore ini di mana Australia berhasil mengalahkan Indonesia dalam pertandingan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Di babak pertama Indonesia harus mengakui keunggulan dari Australia dengan skor 3-0. Sementara 2 tambahan gol lainnya tercipta pada babak kedua. Ya, kemenangan memperkuat posisi Australia pemirsa dalam upayanya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Indonesia, laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta harus menjadi momentum kebangkitan Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa faktor utama yang menyebabkan Indonesia takluk dari tuan rumah Australia? Sektor mana saja yang menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert dan bagaimana peluang kedua tim dalam persaingan ketat merebut tiket ke Piala Dunia 2026? Bisa di restoran dan menonton. Ya pemirsa, kita sudah ikuti bersama tadi ya bagaimana kemudian perjuangan timnas Indonesia melawan tim Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Meskipun mungkin hasilnya ini kurang memuaskan di mana timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Australia dengan skor 5-1. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Nigara tentunya sudah hadir bersama kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi, ya, Bang Nigara? Meskipun speechless ya, tetapi apapun juga harus kita terima bahwa ini sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan gitu. Betul. Ya. Dan tetap peluang tetap ada. Peluang Meskipun tetap menjadi runner up agak berat sekarang. Oke, tapi dibahas lebih lengkapnya nanti Bung Nigara, karena ada juga Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas yang sudah bergabung bersama kita. Bung Peri, selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu, Amin. Bung Peri. Harus tetap semangat. Harus siap. Tapi Bung Nigara, mungkin apa yang bisa kita pelajari dan evaluasi dari pertandingan yang kita saksikan sore hari ini? Ini barangkali orang bisa menganggap ini sebuah alasan ya, tetapi ini fakta gitu. Pelatih baru melatih tadi kemarin 1 hari, pemain baru berkumpul 1 hari, mayoritas pemain. Ya. Sehingga tentu saja banyak hal yang belum bisa terjadi gitu. Nah kemudian saya kemarin diskusi dengan beberapa teman wartawan lah ya, salah satu diantaranya saudara Edi Lahenko, wartawan senior juga, wartawan sepak bola. Dia kenal juga nih Edi Lahenko. Ya, nah
kita udah ngomong bahwa pelatih ini nggak mungkin bisa menerapkan strategi yang jitu karena situasi waktu gitu. Tetapi saya masih yakin karena ini pemainnya rata-rata pemain Belanda, tipologi mainnya sama gitu. Jadi ini cuma bukan alasan, ini fakta yang ada gitu. Tapi kemudian fakta di lapangan ternyata emang nggak bisa gitu. Jadi butuh waktu yang lebih panjang, butuh strategi yang lebih jitu, butuh dialog-dialog yang lebih intens dengan pemain, sehingga dengan kondisi seperti itu maka apa yang diinginkan pelatih strateginya bisa jalan. Dan ini tadi saya melihat betul-betul seperti diskusi kemarin sore kami gitu dengan Bung Sadek segala. Ini improvisasi pemain aja karena pelatih belum bisa menerapkan sesuatu dengan. Jadi memang baik cukup challenging untuk mengkondisikan timnas Indonesia dengan pertemuan yang begitu singkat. Nah, masih ada 3 pertandingan, tapi 2 pertandingan yang utama yang saya kira mudah-mudahan ini juga nggak melampaui, ini 2 melawan Bahrain dan melawan Cina, Cina kita bisa menang. Baik, Bung Nigara, Bang Peri, ditahan dulu, kita ingin lihat dulu juga bagaimana situasinya saat ini di Australia, langsung bersama dengan Bung Effendi Ghazali di sana. Bung Ege, bagaimana situasinya di Australia setelah pertandingan yang berlangsung? Ya, terbagi 2 lah, atau terbagi 3 malah. Yang salah sepertiga itu merasa tetap optimis seperti Abangda M. Nigara. Toh masih ada beberapa pertandingan, kalau tidak langsung 2 besar, ya ke putaran keempat gitu. Sepertiga yang lain pulang dengan wajah relatif agak sedih ya, harus diakui. Penonton kita sangat banyak ya. Kalau nggak 8.000 bisa 9.000 ya. Jadi artinya dari jatah tiket, kemudian beli di mana-mana, akhirnya hampir setengah stadion ini diisi oleh penonton Indonesia. Jadi jelas sedih ketika hasilnya 5-1. Nah, yang ketiga, ya ini juga menjadi catatan penting. Setiap kali kita menyerang, mereka tepuk tangan, senang sekali, semangat, ada keinginan ofensif. Tapi kemudian dengan hasil 5-1 itu, terutama nanti biar Bung Peri Sandria dan senior saya Nigara yang menjelaskan, kita tidak tahu itu tadi yang dipakai apakah 4-4-2, 3-5-2 atau jadi 4-3-3 gitu ya. Nah, karena terlihat sekali pertahanan kita begitu lemah, bahkan 2 kali tendangan sudut ya, Lewis Miller dengan Jackson Irvin itu dianggap begitu mudah. Terpaksa saya tambahkan 1 kalimat lagi, tadi sudah mulai ada yang teriak di sini, Sintayong, Sintayong, tapi itu romantisme sajalah. Kita tentu harus menatap ke depan. Demikian. Oke, baik Bung Ege, tapi tentunya pasca pertandingan yang terjadi, meskipun harus menelan kekalahan, semangat merah putih tetap membara di sana dong, Bung Ege? Saya katakan tadi sepanjang pertandingan karena kita masih punya semangat untuk ofensif ya. Jadi cukup banyak loh nanti Abangda Nigara dan Peri Sandria, ofensif kita itu lumayan. Tetapi begitu Australia masuk gitu ya, itu di sekitar kotak penalti kita, itu kita sangat takut menontonnya gitu ya. Jadi terlihat pemain-pemain yang dipasang baru itu, Dan James misalnya, agak terpancing naik, bahkan Kevin Dix juga ikutan terpancing naik gitu ya. Milsilger juga demikian. Mungkin karena ingin ofensif. Saya beberapa kali di TV One menyatakan saya lama di Belanda, di Nijmegen juga, itu kalau ada kesempatan kita memang suka sekali mengambil upaya untuk menyerang. Jadi ketika menyerang semuanya tetap semangat, tetapi ketika hasilnya mulai menunjukkan 3-1, 4-1 ya, dan kemudian 5-1, memang sebagian semangatnya turun. Saya belum tahu nanti, mungkin di luar stadion ketemu lagi, tapi selama kita menyerang, selama itu dukungan tetap ada. Oke. Bung Nigara mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke Bang Ege di sana? Ya, saya kira Ege ini luar biasa ya, luar dalam. Karena saya kenal Ege ini lama sekali, dari zaman beliau masih mahasiswa di UI ya. Jadi kami sama-sama ke Piala Dunia tahun Italia 90. Jadi beliau ini totalitas ke dunia olahraga luar biasa. Jadi bukan cuma sepak bola, dia untuk seluruh olahraga luar biasa. Jadi beliau ini juga boleh dipikir-pikir nih oleh. Oke, Bang Peri mungkin apa yang ingin tahu nih di Australia mungkin dari Bang Ege, apa yang ingin disampaikan Bang Peri? Bang Ege, untuk pertandingan tadi bagaimana suasana di locker room? Enggak tahu dia. Saya nggak sempat ke locker room dan berusaha menghindari itu. Menurut Bung Mahfudin,
menurut Bung Mahfudin Nigara, senior dan tutor saya itu, kita nggak boleh masuk-masuk ke hotel atlet pun kalau bisa jangan. Itu juga locker room jangan. Tapi saya mendengar dari Pak Sumarji, senior saya Bang Peri Sandria, dia mengatakan semuanya siap turun ya. Artinya semuanya fit. Barangkali apa yang disampaikan tadi benar. Kita belum pernah main bersama. Penerbangan cukup jauh. Terakhir itu tentu saja main di liga masing-masing. Ada yang main bagus, ada yang main melelahkan. Dan sekali lagi, 10 menit pertama menentukan. Kita tadi ada sebuah heading ya, sundulan dari Jai East yang dengan gemilang diselamatkan Matt Ryan. Menit ke-8 ketika Sturridge dijatuhkan oleh pemain belakang Australia, Kevin Dick yang dipilih untuk mengambil. Waktu itu saya pikir back ya, harus mungkin saya membayangkan, saya bukan Patrick Kluivert, dia lebih tahu, saya membayangkan mungkin Marcelino atau mungkin Tom Haye. Tapi kemudian arahnya benar yang kena tiang gawang. Nah, sesudah itu balik. Ya, Boyle yang malah dapat penalti ketika Nathan Tuaon menjatuhkan Lewis Miller ya di menit ke-18. Oke, Bung Ege tadi sudah disapa, Bung Nigara, Bung Peri bergabung juga nih bersama kita pecinta sepak bola yang lainnya, ada Bung Hensat. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang Ege? Ya, Bung Hensat tentu selama ini hampir sama dengan saya, you will never walk alone. Nah, sekarang juga itu harus dipakai. Bangsa Indonesia harus tetap mengatakan kepada Patrick Kluivert, juga Coach Sintayong, tentu masukannya tetap dibutuhkan. Seluruh pemain nasional kita dan Coach Patrick Kluivert masih ada waktu berbenah ya, menghadapi Bahrain. Sekali lagi, kejelasan di belakang itu sangat perlu. Kalau ofensifnya sih sudah menarik. Nah, kembali, sampai saat ini kami masih bersama Anda, you will never walk alone, artinya manfaatkan waktu ini, kembalikan harapan kita. Mungkin ya, Liverpool atau Manchester nih. Iya, dua-duanya Bang Nigara, artinya bangsa Indonesia masih bersama timnasnya. Pasti kita kalau masih itu bisa lah untuk melangkah. Ya, mungkin nanti ke putaran keempat kalau misalnya ada hambatan-hambatan. Ya, putaran keempat, peringkat ketiga aja dah. Ya. Peringkat ketiga lalu maju di 1-2. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua. Oke. Bang Hensat, gimana nih? Tadi sempat disampaikan Bung Ege romantisme soal kenangan masa lalu bersama STY, tapi kemudian hari ini kita harus melihat bagaimana hasil olahan dari Patrick Kluivert. Ya mau gimana lagi ya, udah hasilnya begitu. Tapi kalau menurut saya sih memang kita hampir saja membuat kejutan di awal tuh ya. Tapi yang menurut saya sih catatan yang perlu digarisbawahi, kelihatannya memang komunikasi di pemain belakang kita tuh lemah sekali ya. Terutama pada saat kita menerima gol kedua dan gol ketiga, itu kan bahkan gol 3 melongo tuh para pemain belakang kita. Tapi memang ya harus diakui namanya tuan rumah yang kita lawan, dan memang secara histori mereka lebih baik dari kita. Ya kita masih ada kesempatan melawan Bahrain, mudah-mudahan peringkat ketiga bisa, walaupun tadi sih saya sempat lihat Bahrain Jepang katanya masih 0-0 ya. Nah, kalau memang hasilnya seperti itu ya kita memang harus menang melawan Bahrain. Ini adalah hasil yang di luar dugaan saya sih, di luar dugaan kita semua menurut saya. Walaupun tadi ada hiburan dari Ole Romeni ya, yang ya mudah-mudahan ini membawa angin segar lah buat persepak bola Indonesia nanti, terutama pada saat tanggal 25 nanti di GBK. Oke, baik, kita juga pengen tahu nih bagaimana nanti ulasan dari Bang Peri untuk melihat kira-kira tadi kalau ditanya Bang Ege, formasinya kalau kita baca pakai yang mana sih sebenarnya? Tapi ditahan dulu Bang Peri, dijawabnya nanti usai jeda, karena kita juga akan menghadirkan laporan langsung dari Australia bersama rekan kami di sana, ada Jasmine Rahmadi. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Sydney Football Stadium bersama rekan kami Jasmine Rahmadi yang tadi juga tentunya ikut memeriahkan dan mendukung timnas Indonesia di sana. Jasmine, silakan. Ya, selamat malam Ken, Anda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami masih mengabarkan dari venue tempat digelarnya pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Australia, yang ini adalah di Sydney Football Stadium, di mana saat ini tentunya pertandingan sudah usai begitu, dan dapat Anda lihat di layar bahwa saat ini seluruh penonton, baik itu supporter dari timnas Indonesia maupun timnas Australia sudah mulai meninggalkan venue. Dan kita ketahui kan Anda juga pemirsa bahwa saat ini pertandingan sudah usai dengan skor timnas Australia ini unggul dibandingkan timnas Indonesia, yakni adalah
skor 5-1. Tadi sangat menarik untuk melihat pertandingan tersebut kan Anda dan juga pemirsa, karena pada awalnya sebenarnya terlihat bahwa timnas Indonesia ini sempat sedikit unggul begitu, karena sempat hampir mencetak gol pada menit ke-14 namun gagal. Lalu Australia ini langsung balas dendam hal tersebut dengan mencetak gol beberapa kali di babak pertama. Ya, ini adalah pada menit ke-17, ke-19, lalu ke menit 33, sehingga setelah babak pertama usai, posisinya ini adalah 3-0. 3 untuk timnas Australia dan 0 untuk timnas Indonesia. Lalu ketika babak kedua dimulai, tentunya pemain dari timnas Australia ini masih memanas, sehingga timnas Australia ini berhasil mencetak gol sekali lagi dan berhasil meraup 4 gol begitu. Namun tentunya timnas Indonesia tidak tinggal diam melihat hal ini, karena pada akhirnya salah satu peserta atau anggota dari timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol, yakni adalah Komeni ataupun pemain dengan nomor punggung 10. Yang mana artinya ini memang dicetak pada menit-menit yang cukup krusial, ini adalah menit ke-77. Namun pada menit-menit terakhir, yakni pada menit ke-89, timnas Australia ini berhasil kembali mencetak gol, sehingga posisi akhir ini adalah 5-1, ya, ini adalah 5 untuk timnas Australia dan 1 untuk timnas Indonesia. Tentunya menarik sekali kan Anda untuk melihat hasil dari pertandingan ini, mengingat ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia ini berkolaborasi dengan terus kami sampaikan pula bahwa pada menit-menit terakhir atau pada menit-menit tambahan begitu, beberapa supporter timnas Indonesia ini sempat melakukan chanting ataupun yel-yel yang memanggil ataupun menyebutkan nama Sintayong beberapa kali begitu. Dan selain itu, setelah pertandingan usai pun timnas Indonesia ini sempat mengelilingi lapangan untuk menyapa sejumlah supporter yang berada di venue. Dan memang dapat kami informasikan bahwa ini merupakan salah satu pertandingan yang dianggap krusial dan juga pemirsa, karena ini adalah partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu penentu apakah Indonesia ini dapat bersaing di Piala Dunia 2026 atau tidak, karena sebenarnya jika Indonesia ini berada di posisi 1 dan 2 klasemen C, ini artinya Indonesia akan otomatis masuk ke Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia berada di posisi 3 atau 4, ini akan masuk ke kualifikasi berikutnya, sementara 2 tim terbawah akan gugur. Lalu kita akan lihat bagaimana performa dari Indonesia di pertandingan berikutnya, yang mana Indonesia ini sudah dijadwalkan akan menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 datang, di mana tentunya nantinya timnas Indonesia ini akan menjamu Bahrain, karena pertandingan ini akan digelar di Gelora Bung Karno, di mana artinya Indonesia ini akan menjadi tuan rumah. Apakah Patrick Kluivert ini masih akan tetap menggunakan strategi yang sama ataupun mengganti strategi yang melihat strategi yang digunakan di pertandingan ini tidak cukup berhasil begitu, karena tidak membuahkan hasil kemenangan bagi timnas Indonesia? Coba kita lihat rekan Anda. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Oke, Yasmin, mungkin sedikit bisa digambarkan. Tadi usai pertandingan berakhir dengan kekalahan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia, bagaimana situasi para supporter di sana? Lagu Indonesia Raya tetap berkumandang atau seperti apa, Jasmine? Ya, tentunya jika digambarkan ke anak, kekecewaan itu terlihat sekali di antara supporter timnas Indonesia jika dibandingkan dengan situasi saat timnas ini atau saat pertandingan ini belum dimulai begitu. Timnas Indonesia sangat semangat sekali melakukan yel-yel, melakukan chanting, bahkan juga menyanyikan lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka. Namun ketika timnas Indonesia dinyatakan kalah, tentunya para supporter ini masih terus menunjukkan dukungannya begitu. Terbukti ketika para pemain dari timnas Indonesia ini mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter, ini masih terdapat banyak sekali supporter yang melambaikan tangan, begitu menyapa, dan terutama juga berterima kasih kepada salah satu pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di menit-menit krusial. Baik. Namun begitu, kekecewaan itu terlihat ketika para supporter dari timnas Indonesia ini melakukan chanting Sintayong, dan itu dilakukan berkali-kali. Tidak hanya ketika pertandingan ini masih berlangsung, bahkan pertandingan sudah selesai, itu juga masih melakukan chanting Sintayong begitu. Bahkan ketika Patrick Kluivert ini juga mengelilingi lapangan bersama dengan pemain dari timnas Indonesia, ini ada beberapa supporter dari timnas Indonesia yang bersorak-sorai ataupun
mengolok-olok begitu. Artinya memang pada saat itu tadi Patrick Kluivert tidak disambut dengan baik oleh para supporter timnas Indonesia. Kenan. Baik, terima kasih Jasmine Ramadi mengabarkan dari Sydney Football Stadium di Australia. Bung Peri, ini kekecewaan tidak bisa disembunyikan lah ya dari para supporter yang tentunya menonton langsung di sana. Bahkan nama Sintayong tadi disebutkan beberapa kali juga dilontarkan, dimention di situ. Nah, kalau kita coba ulas, memang kalau kita bandingkan strategi yang digunakan oleh STY dan juga Patrick Kluivert ini seperti apa sih, Bung Peri? Kalau saya lihat tadi formasi dari Patrick Kluivert juga saya bingung. Dia pakai aslinya dia juga suka dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-3-2-1. Ya. Tapi ternyata begitu saya lihat kok ini formasi apa gitu. Jadi semua pemain itu oke lah kita ingin bermain terbuka, tapi semua aja jangan ingin bermain terbuka seperti Kevin Dix, Kevin Mersingers ya. Toh di sini ternyata kesalahan-kesalahan dari gol-gol dibuat oleh pemain belakang. Ternyata gol yang saya lihat tadi gol kalau nggak salah 2-3 ya. 2-3 jelas banget kesalahan dari pemain belakang. Tidak ada improvisasi, tidak ada komunikasi. Yang selama ini kan posisi pemain belakang waktu zamannya era Sintayong gitu ya. Di situ kan ada Rizky Ridho, ada Jay, ada Perdong dan ada si Sandy Walsh. Dan ini mereka kompak dan chemistry mereka ini udah punya. Nah, sedangkan Kevin Dix dengan Mel Hughes ini kan waktu tahun sebelum waktu pertanding sebelumnya kan juga mereka datang juga mengalami cedera juga dua orang. Waktu Mel Hughes juga lawan Cina cedera. Terus Kevin Dix lawan Jepang cedera ya Bang ya. Ini sekarang juga Mel Hughes cedera ya kan. Jadi formasi yang udah ada nih saya minta kan formasi yang kuat di belakang ini kan Rizky Ridho. Ini 4 pemain ini udah kuat ini, udah punya chemistry. Ya. Kenapa harus diganti? Gitu. Tapi kalau kita bicara dengan formasi eranya Sintayong ini juga pelatih juga banyak yang bertanya ini bayang-bayang dari Sintayong nih, benar ya Bang ya gitu. Jadi berpikirnya begitu. Oke, baik Bung Peri. Kalau Bung Hensat seperti apa? Sebagai pecinta sepak bola juga kita pengen tahu testimoninya dan juga responnya melihat pertandingan tadi sore, Bung Hensat. Ya, kalau saya menilainya protesnya kurang ya. Jadi tim ini ya. Jadi pada saat penalti diberikan wasit kepada Australia, harusnya kita bisa protes lebih keras tuh karena memang ada tarik pemain Australia, tapi Nathan ya yang narik ya. Tapi bolanya kan gak ke situ. Bolanya sudah dibuang oleh Abang Jay keluar kotak penalti. Tapi kemudian pada saat cek VAR kemudian diberikan itu nggak ada protes yang lebih keras. Menurut saya harusnya memang dilakukan protes yang lebih keras. Tapi kalau kita lihat memang semua gol yang terjadi hari ini ketidakkompakan pemain belakang itu terlihat gitu ya. Tapi apakah kemudian ini membuat Kluivert kualitasnya langsung serta-merta di bawah Sintayong? Nah itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang dia baru mulai. Baru mulai dan komunikasi antar pemain belum terjadi. Dia juga belum kenal pemain-pemain secara mendalam. Memang ya saya mengerti juga nggak ada alasan lah. Kita maunya dia menang gitu kan. Ya betul kita juga pengen menang. Nah, tapi kita tunggulah sampai nanti Bahrain gitu ya. Kan kalau hitung-hitungan tadi kita di atas kertas kita bisa lah peringkat ketiga keempat ya dengan catatan kita menang lawan Bahrain dan kita menang lawan China gitu ya. Mudah-mudahan bisa meraih kemenangan banyak gitu ya dan mudah-mudahan yang lain juga kalah banyak gitu. Bung Nigara, kita masih bisa terus memelihara asa melihat peluang bagaimana Indonesia nanti di Piala Dunia 2026. Kalau saya selalu optimis. Kenapa? Karena saya ngalamin dari tahun 79 selalu gagal. Jadi kalau sekarang saya belum sudah pesimis, saya mundur tuh. Saya jadi wartawan dari Desember 79 ngikutin tim nasional berbagai tipe, semua gagal, gitu. Nah sekarang kalau saya terus gara-gara ini terus saya kandas, ya saya berhenti kalau gitu, gak usah jadi wartawan lagi. Tapi dari setiap kegagalan itu kan ada pelajaran yang bisa diambil, termasuk dari pertandingan ini, Bung Nigara. Apa yang menjadi poin-poin pembelajaran penting? Ya Ferry tadi udah ngomong, 4 pemain belakang ini sebetulnya udah punya chemistry yang baik, gitu. Pikiran saya, ini sekali lagi nih, pikiran kita pengamat, wartawan, pencinta, dengan pelatih beda. Kalau kita nih mungkin bisa sama pikiran kita. Sintayong tuh nggak punya goal getter, nggak bisa bikin gol. Harusnya itu yang ditingkatkan gitu. Jangan ngerombak semua. Ini kan dirombak semua sama dia. Akibatnya ya kayak begini gitu loh. Sekali lagi saya tetap optimis.
saya terlalu minimal peringkat 3 kita bisa dapat. Oke. Jadi kalau miss dari peringkat 3, peringkat 4 bisa dapat. Karena apa? 3-4 masih bisa melanjutkan sampai ke playoff begitu. Nah sementara yang 2 terakhir udah gugur. Tetapi betul bahwa dengan kekalahan kita 5-1, sekarang kita peringkat kita paling bawah. Kecuali Bahrain kalah. Ya. Kecuali Bahrain kalahnya kalah telak. Tapi saya tadi sih 0-0 tuh. Sampai menit 47 masih 0-0 gitu. Itu yang jadi perkara gitu. Dan Jepang sendiri udah nggak punya animo apapun gitu. Nggak punya antusiasme untuk apapun. Kecuali lawan Indonesia. Oke. Kecuali lawan Indonesia. Jadi kita ini seperti apa ya? Seperti kalau dibilang musuh bersama kita kayak bukan. Ya orang tuh seneng kalau menang lawan Indonesia. Gitu. Jadi itu perkara yang nggak mudah. Artinya timnas cukup diperhitungkan dianggap dong. poin getter. Jadi kalau lawan Indonesia tuh kita mesti dapat poin gitu. Jangan-jangan begitu. Lawan Joker ya. Tapi sisi positifnya berarti timnas Indonesia termasuk tim yang diperhitungkan dong. Diperhitungkan kan udah menang. Berarti kita tim elit dong. Iya dong. Tapi Bung Peri begini, melihat bagaimana strategi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau kita lihat ini kan banyak bermain terbuka ya. Oke, bagus. Tapi pertahanannya rapuh. Ini yang mana yang lebih menguntungkan begitu? Nah, sebelum dijawab Oke. Sebetulnya gini, ini juga sekali lagi bukan hiburan, tetapi fakta. Saya ngomong fakta. Kata teman-teman, lu ngomongin nostalgia, terus bukan soal nostalgia, ini soal fakta. Brazil kurang apa? Juara dunia 5 kali. Kalah tuh semifinal 7-1, nggak tanggung-tanggung. Sama Artinya Jerman apa, di rumahnya. Jadi kalau kita kalah 5-1 ya biasa aja. Brazil main di rumah sendiri, semifinal Piala Dunia, kalah tuh 7-1. Lawan Jerman. Terus mau apa? Itulah. Jadi sepak bola itulah yang nggak boleh kita kalah, kita ngamuk, itu yang nggak boleh. Itu yang kita harus belajar bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Bung Peri, gimana tadi? Jadi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert karena dia seorang penyerang, ya yang pastinya dia pasti dia bermain terbuka dan menyerang secepatnya dibuat gol. Beda dengan Eren Sintayong banyak bermain di bertahan. Tapi setidaknya coach dari Patrick Kluivert ini bisa mengkombinasikan bagaimana kita harus bertahan untuk menyerang. Pada saat kita menyerang untuk bertahannya, counter attack ini harus bagaimana untuk pertahanan. Dari transisi dari bertahan ke menyerang. Nah kalau kita lihat dari transisi dari bertahan ke menyerang ini kayaknya nggak ada koordinasinya, nggak ada kombinasi kerja dari bawah. Kalau kita lihat ya kita bukan menyanjung coach Sintayong, tidak ya. Kalau Sintayong dia main dari build up-nya itu udah enak dilihatnya. Tadi oke lah dari babak pertama 10 menit kalau nggak salah ya Bang ya. Itu dia main enak dilihatnya. Ya, enak menguasai bolanya. 5 tahun. Iya. Ini satu hari. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya seorang pelatih itu dalam satu hari pegang tim itu bagus. Ya, sedangkan yang sudah lama belum tentu juga bagus. Tapi kita tuh gimana Bung Hensat? Kita ngurung pertahanan Australia. Iya di babak pertama Bang, di menit pertama. Babak kedua, tapi memang begitu nembus lewat pertahanan kita langsung kebobolan. Begitu satu gol tercipta langsung tuh terus-terusan. Itu Belanda lawan Jerman final 74 Piala Dunia. Hampir Jerman sama. dikurung. Begitu counter attack jalan. Oke. Banyak contoh pembelajaran yang mungkin bisa diambil lah ya dari pertandingan yang ada. Kita akan masih bahas lagi pemirsa mengenai apa yang kemudian sudah berlangsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali kita akan membahas mengenai bagaimana kira-kira peluang timnas Indonesia, skuad Garuda untuk terus bisa memelihara asa menuju Piala Dunia 2026. Ini kita juga sambil terus melihat bagaimana situasinya di Australia, di sekitaran Sydney Football Stadium pasca pertandingan yang berlangsung, di mana ya pastilah penonton atau mungkin supporter ini merasa kecewa dengan apa yang sudah kita lihat bersama di pertandingan sore ini tadi, Bung Nigara. Tapi kalau kita lihat potensi ke depan dan peluang yang mungkin bisa masih terus diupayakan oleh Indonesia seperti apa? Ya, saya kira ya. Jadi peringkat 3 itu masih sesuatu yang sangat mungkin bisa kita capai. Tapi itu tadi ya, secara offline tadi kita udah bicara, kecuali kita bisa memenangkan pertandingan lawan Bahrain, kemudian kita menang juga lawan Cina gitu. Kalau lawan Jepang nggak usah kita hitung lah gitu. Itu aja kuncinya. 2 kali menang itu insya Allah peringkat 3 dapat. Oke, dan nanti di Bahrain ini nampaknya kita boleh menaruh optimisme cukup tinggi, Bung Nigara? Saya kira ya, main di rumah kita soalnya. Oke, main di rumah kita jadi kekuatan tersendiri. Betul. Bung Hensat melihatnya juga seperti itu. Kalau main di kandang sendiri biasanya confidence-nya, percaya dirinya semakin meningkat begitu?
Kita tadi itu main di kandang lawan ini 10 menit pertama tuh confidence-nya luar biasa udah itu. pede sebenarnya ya. Udah pede banget, walaupun saya kaget juga tuh. Waduh, waktu penalti, Bang Nigara, Bang Ferry, kita bisa unggul duluan ini. Ternyata tiangnya udah diincar lama itu pakai Phoenix tuh. Jadinya Tiangnya kena tiang terlalu deh. jauh kayaknya. Tapi mudah-mudahan nanti 25 Maret nanti ya, jelang Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa meraih poin penuh tuh melawan Bahrain dan sekaligus juga melampiaskan kekesalan kan. Kita masih ingat tuh bagaimana kita dikerjain waktu itu di Bahrain kan. Pokoknya mesti ngegolin Bahrain waktu itu. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat gol. Tapi itulah pertandingan sepak bola. Kita bisa optimis, kita bisa terus berdoa. Tapi yang terjadi di lapangan mungkin berbeda gitu ya. Bang Ferry adalah seorang legenda, pasti tahu persis bagaimana tekanan-tekanan yang ada di lapangan. Sementara kita ini pemain sayap kiri luar, artinya penonton ini kan pengennya ya pasti menang terus. Sayap kiri luar lagi gitu kan. Gitu memang jadi berbeda, jadi kita tidak bisa juga menyamakan apa yang terjadi di lapangan dengan yang kita tonton. Yang itu tadi kalau saya sih mengajaknya, ya kita lihat ke belakang, artinya pada zaman Sintayong bagaimana. Cuma layaknya kita menggunakan spion, kita melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, itulah kira-kira. Oke, begitu. Bang Ferry juga sepakat? Saya sepakat ya. Yang pasti kita selalu optimis. Ya, 2 pertandingan kita di home ini kita harus ambil poin. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita tetap harus optimis. Ya, kalau untuk kekalahan sekarang memang semua, jangankan kita, masyarakat juga kecewa gitu ya. Tapi dengan kecewaan itu ya kita harus introspeksi diri. Ya, mungkin gitu Bang ya. Mudah-mudahan ke depannya ini tim dengan kekalahan ini kita ambil hikmahnya. Oke, diambil hikmahnya hari ini. Masih ada waktu, berarti kan 5 hari ya, di negara ya, 25 Maret. Nah ini malah gini Ken, kalau tadi kita menang, apalagi menang besar, kita ini besar kepala dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi ini apa yang terjadi hari ini fakta yang nggak bisa kita hindari. Bos, sepak bola adalah olahraga itu adalah proses. Yang sulit kita ini selalu prestasi by accident, champion by accident. Ini yang terjadi berkali-kali. Nggak pernah tuh ada pembinaan proses, dan nggak ada. Nah sekarang kita menghadapi proses yang faktual nih proses. Sama kalau kita di politik, ya kan kampanye nggak turun kampanye, mana bisa dipilih orang. Butuh waktu, butuh proses. Nah justru itu makanya saya seneng nih ada hands up nih. Jadi ngomongnya nyampur politik, saya seneng jadinya gitu. Jadi memang kayak gitu. Ini prosesnya belum dimulai, terus mau menang. Waduh. Tapi 5 hari lagi, Bu Nigara, kita patut terus memelihara asa itu, peluang dan harapan itu. Insya Allah, kan gini, paling tidak ini satu pelajaran udah kita dapat. Dia udah tahu nih, oh kelemahan dia ini nih. Dia pemain yang dipasang, oh ternyata keliru. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ini versi saya. Oh ini ternyata betul nih. 4 pemain yang zaman Sintayong di belakang ini nggak boleh diganggu nih. Nggak boleh diganggu. Nah lalu di tengahnya sama depannya ini yang dibenerin. Karena Sintayong tuh nggak bisa bikin gol. 5 tahun kita Sintayong kan minim sekali golnya kan. Second line turun buat gol ya. Ini kan faktual, betul nggak? Nggak bisa. Tetapi gawang kita juga cuma Jepang kebobolan banyak. Loh ini mau Australia kita kebobolan gitu banyak, gitu. Nah makanya proses harus dijalani, harus dilewati. Ini proses. Kalau ini tadi kita menang, berbahaya untuk sepak bola kita dan berbahaya untuk pejabat-pejabat sepak bola kita. Bung Rasa, tuh kan gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalau Bung Nigara mencermati mengenai prosesnya, Bung Ferry sebagai mantan pemain juga, biasanya kalau para pemain setelah situasinya seperti ini harus menghadapi kekalahan, apa kemudian yang harus dilakukan supaya bisa segera bangkit? Karena waktunya 5 hari ya, cukup cepat gitu. Ya kita harus bisa, yang saya katakan tadi, kita harus bisa, satu yang pertama dengan kekalahan kita harus introspeksi diri. Yang kedua ya tetap kita harus semangat, nggak harus terlena dengan harus wah saya kalah nanti saya harus berbuat apa lagi, nggak ada. Kita harus semangat terus, kita harus menjadarin yang kemarin ya sudah yang kemarin, yang untuk besok ya kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Itu yang kemudian harus didengar juga oleh para pemain timnas Indonesia kita ya Bung Nigara. Bung Hensat, 3 poin berarti wajib besok ketika melawan Bahrain, sepakat ya? Oh iya harus 3 poin dan semoga ya kalau mainnya Ole begini. Mudah-mudahan dia bisa cetak lebih banyak gol di sana. Mudah-mudahan juga bisa semakin klop dengan Struijk ya. Tadi saya ada catatan juga tentang Tom Haye ya. Tom Haye menurut saya mainnya di bawah perform tadi, tidak seperti biasa yang dilakukan gitu. Biasanya dia memberikan umpan-umpan matang yang enak banget itu buat. Nah ini sekarang kelihatannya dia agak kebingungan, bahkan
beberapa kali sempat kehilangan bola. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di GBK nantinya. Oke. Mudah-mudahan itu tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua hari ini apa yang sudah kita hadapi bersama, meskipun kekalahan harus dihadapi oleh Timnas Indonesia, tapi kita semua sepakat terus memberikan semangat untuk Timnas Indonesia nanti 25 Maret melawan Bahrain untuk 3 poin menuju perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Nigara, Bung Peri, Bung Hensat malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam.